Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembacaan, pembelajaran, dan perenungan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Pada video ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 mengenai bayi Musa yang diselamatkan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan Allah kita sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Kiranya kami diberikan pencerahan ketika membaca, mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman mengenai pengajaran dari firman yang kami baca dengarkan. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa tidak jadi terbunuh atau dibunuh, karena Tuhan bekerja melalui peristiwa yang alamiah dan situasi yang tidak terencana oleh siapapun. Keinginan hati ayah ibunya Musa ialah menyelamatkan bayi Musa ini dari kematian, dengan cara menaruh bayinya ini di sebuah tempat yang berbentuk peti pandan dan disimpan di sana, dihanyutkan di sungai Nil kalau-kalau ada orang yang bersedia mengambilnya. Tidak ada harapan untuk menyelamatkan bayi Musa ini. Tidak ada yang bisa menduga bahwa pada momen itu putri Firaun juga sedang di sungai untuk mandi. Apa yang terjadi? Putri Firaun mendapatkan bayi itu dan belas kasihannya muncul, hadir. Ini menjadi sebuah peristiwa yang sungguh ajaib. Tidak berhenti di sana, putri Firaun mengendaki bayi ini tidak juga dibunuh atau dilaporkan kepada Firaun untuk disingkirkan. Karena putri Firaun sudah jatuh hati kepada bayi Musa ini. Bukan hanya menyelamatkan Musa dari kematian, tetapi juga memberikan kepada ibunya lagi untuk dibesarkan. 3 bulan berada bersama ibunya, sekarang pada fase yang kedua, sampai kepada kondisi anak Musa ini menjadi anak Firaun nantinya, ini adalah masa yang penting, di mana ini adalah momen pertemuan dan sekaligus untuk diberikan pertanggungjawaban kepada ayahnya dan ibunya Musa. Karena pada waktunya, kalau sudah cukup
besar, anak itu harus dibawa kembali kepada putri Firaun untuk dijadikan anaknya putri Firaun, berarti miliknya orang Mesir. Tentu sejak itu tidak bisa lagi berjumpa, tidak lagi bisa berada bersama-sama dengan ibunya dan ayahnya. Sejak itu, ibunya, ayahnya, keluarganya tentu memperlengkapi, mempersiapkan Musa yang masih berusia 3 bulan ini. Sampai Musa siap sebagai seorang anak bagi putri Firaun. Hari-hari yang dilalui oleh Musa bukan lagi hari-hari yang biasa. Dipersiapkan, diperlengkapi dengan pengertian dan pengetahuan akan siapakah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka. Siapakah yang disembah dan diberikan perjanjian tentang tanah perjanjian di Kanaan? Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di sini orang tua Musa memberikan pengetahuan, pengertian selama masa dalam didikan yang sangat krusial ini. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bahwa putri Firaunlah yang berinisiatif memberikan bayi itu kepada ibunya, dan putri Firaunlah yang juga memberikan upah kepada ibunya untuk mengasuh, membesarkan anak itu. Jadi ini adalah suatu pemeliharaan, penjagaan dari orang yang bernama putri Firaun ini. Tentunya ini bukan semata-mata karena kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana, punya rancangan yang melampaui kemampuan atau pengertian manusia. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki pada waktu itu bisa aman, nyaman, tenang, tanpa gangguan, bisa selamat dari hukuman mati Firaun? Itu hanya mungkin terjadi karena ada perlindungan, dan itu bisa terjadi karena ada perempuan, putri Firaun, yang mau memberikan jaminan sehingga ibunya, ayahnya dari Musa ini dapat mengasuh, membimbing, memberikan arah kepada Musa, walaupun singkat, tetapi bukan berapa lama Musa di rumah ibunya, rumah ayahnya, tetapi apa yang diterima, dipelajari, diakui, diikuti oleh Musa selama ada di dalam rumah orang tuanya. Mengapa demikian? Karena nantinya setelah di istana Firaun, Musa akan belajar banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam kehidupan peradaban Mesir. Dan bisa jadi Musa bisa tenggelam di dalam peradaban di Mesir, karena sejak itu Musa akan dibimbing bertahun-tahun, bahkan menjadi salah satu pangeran atau orang yang sangat dihormati di Mesir. Ini momen yang sangat berguna untuk Musa. Musa menuliskan riwayatnya untuk kita pelajari, supaya kita menyadari betapa pentingnya pendidikan terhadap anak-anak dari sejak bayi sampai besar. Pendidikan mengenal siapa Allah, siapa yang disembah, dan bagaimana seseorang itu mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kisah ini sebagai kisah historis yang dapat memberikan pelajaran bagi kita saat ini. Ada masa memberikan waktu yang penting dan perlu untuk anak-anak, yaitu usia balita, masa umur 3 bulan, sampai dia nanti cukup menjadi seorang anak-anak. Bisa diperkirakan, Musa ada di rumah orang tuanya paling sedikit sampai usia 7 tahun, atau paling lama pada usia 11 tahun. Menurut kebiasaan orang-orang yang dididik sebagai anak di dalam rumah orang tuanya. Dan itu namanya satu kesempatan emas. Karena usia 0 sampai 8 tahun atau sampai 11 tahun merupakan usia yang sangat krusial untuk setiap anak-anak mendapatkan didikan dari orang tua. Didikan yang paling penting dan yang paling utama bukan pengetahuan umum atau pengetahuan sains atau pengetahuan teknologi atau pengetahuan akan budaya-budaya yang ada. Didikan yang paling penting adalah pengetahuan akan siapa Allah yang disembah. Dalam masa-masa didikan itulah, ibunya, ayahnya, keluarga Musa meluangkan waktu untuk Musa dididik dengan baik.
Musa dibesarkan di dalam rumahnya. Sekalipun saat yang sama ia akan bersiap sedia untuk masuk ke istana Firaun. Dan di sana ia akan diperlengkapi dengan lebih banyak pengetahuan, pengalaman yang berkaitan dengan Mesir dan peradaban masa itu. Tetapi hatinya sudah diisi oleh kebenaran, oleh pengetahuan akan siapakah Allah, siapakah Tuhan yang berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kalau kita mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mulailah kita melakukan suatu upaya dari mulai kecil untuk mengisi hati setiap anak-anak kita dengan firman, dengan kebenaran, dengan pengenalan akan Tuhan Allah. Sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan, kita boleh mengajak, mengarahkan, memberikan pengertian, pengetahuan mengenai Allah yang kita sembah di dalam Kristus, dan itu menjadi modal untuk menjalani kehidupan yang berikutnya. Karena kalau sudah anak-anak itu masuk ke sekolah, masuk ke perguruan tinggi, masuk berjumpa dengan masyarakat, maka orang tua tidak bisa lagi mengendalikan, berikut campur secara utuh. Paling banyak waktunya hanya 25% saja dengan anak-anaknya, atau 10% bahkan. Tetapi pada usia bayi sampai umur 8 tahun atau umur 11 tahun, orang tua mempunyai waktu lebih dari 75%. Dan itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perlu adanya pembinaan-pembinaan kepada orang tua supaya memanfaatkan waktu yang 75% per hari itu untuk fokus membimbing, mengarahkan anak-anak mengenal Tuhan Allah yang disembah. Kiranya dengan renungan ini, dengan singkat ini kita dapat menyadari pertama bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua peristiwa yang sulit. Yang kedua, kita bersyukur karena selalu ada orang-orang lain yang tak terduga yang menjadi sarana untuk menyelamatkan kehidupan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dari anak-anak kita, sekalipun sulit dimengerti, terutama kebutuhan rohani dari anak-anak kita, supaya itu menjadi bekal untuk masa depannya. Marilah kita bersama-sama bersandar bergantung kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kisah Musa yang diselamatkan dari kematian. Karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, semuanya itu bisa terjadi. Demikian juga untuk kami yang bisa saja mengalami kesulitan, bahkan menuju kepada kematian. Tetapi Engkau sudah selamatkan kami dengan darah Kristus, dan Engkau telah memberikan jaminan kehidupan kekal di dalam kasih-Mu. Perjalanan hidup kami ke depan, biarlah kami lakukan dengan iman, bahwa Tuhan cukupkan semuanya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada renungan hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.